Eh, Selamat malam Pak Jo dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas paper saya yang berjudul Pengaruh Perang Makabe pada Yudaisme Abad Pertama oleh saya sendiri, Ari Saputra Radwan. Pendahuluan, pada abad kedua sebelum Masehi, tanah air Yahudi menjadi saksi sebuah pemberontakan epik yang mengubah takdir dan mungkin jejak mendalam dalam sejarah Yudaisme. Perang Makabe atau pemberontakan Makabe yang meletus pada sekitar tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi memperlihatkan perjuangan yang gigih dan penuh semangat dari keluarga Makabe dalam menghadapi penindasan Helenistik yang mengancam identitas agama dan nasional Yahudi. Dengan berhasilnya pemberontakan ini, terbentuklah sebuah kerajaan merdeka yang memberikan warna dan bentuk baru pada Yudaisme pada abad pertama. Perang Makabe tidak hanya menciptakan perubahan politik, tetapi juga mengukir pengaruh mendalam dalam dimensi teologis Yudaisme melalui kemerdekaan yang dicapai dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi. Terbentuklah fondasi teologis yang mengaruhi keyakinan, praktik keagamaan, dan konsep identitas keagamaan pada abad pertama sebelum Masehi. Kita masuk dalam pembahasan istilah Makabe atau dalam bahasa Inggris Makab berasal dari bahasa Ibrani dan lebih tepatnya dari kata Makabim atau Makabi. Ini merujuk kepada keluarga dan pasukan pemberontak Yahudi yang memimpin pemberontakan Makabe melawan penguasa Helenistik pada abad pertama sebelum Masehi. Istilah ini mungkin berasal dari akar kata yang berarti pukulan atau penghancuran yang mencerminkan semangat perlawanan dan pertempuran mereka melawan penindasan. Makabe merujuk kepada keluarga pemberontak Yahudi yang memimpin perlawanan terhadap penguasa Helenistik pada periode Helenistik di tanah Israel pada abad pertama ya sebelum Masehi. Nama ini khususnya terkait dengan tokoh-tokoh seperti Yudas Makabe dan saudara-saudaranya yang memimpin perang suci melawan penindasan kebudayaan dan agama. Pemberontakan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi dan mempengaruhi Yudaisme pada waktu pemberontakan Makabe yang terjadi sekitar tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi, menghasilkan pendirian kerajaan merdeka Yudea dan memainkan peran signifikan dalam sejarah Yahudi. Istilah Makabe menjadi sinonim dengan keberanian, keteguhan iman, dan perlawanan terhadap penindasan dalam konteks sejarah dan keagamaan Yahudi. Selanjutnya, pengaruh pemberontakan Makabe terhadap Yudaisme pada abad pertama. Yang pertama, kemerdekaan Yudea. Pemberontakan Makabe berhasil memulihkan kemerdekaan bagi bangsa Yahudi dan memungkinkan mereka untuk mengendalikan tanah air mereka sendiri yaitu Yudea. Kemudian pengaruh politik dan budaya. Pemberontakan Makabe mempengaruhi struktur politik dan budaya Yudea. Pemimpin pemberontakan seperti Yudas Makabe memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional dan agama Yahudi. Kemudian yang ketiga, pembentukan dinasti Hasmonean. Pemberontakan Makabe menghasilkan pendirian dinasti Hasmonean yang berkuasa di Yudea selama beberapa abad. Dinasti ini memainkan peran dalam mengukuhkan otoritas politik dan agama di antara masyarakat Yahudi. Kemudian yang keempat, festival Hanukkah. Peristiwa pemberontakan Makabe memunculkan perayaan Hanukkah. Hanukkah merayakan keajaiban minyak yang terjadi di Bait Suci Yerusalem setelah kemenangan Makabe. Perayaan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam kalender liturgi Yahudi. Kemudian yang kelima, pengaruh teologis. Meskipun pemberontakan Makabe tidak secara langsung membentuk teologi Yudaisme, peristiwa ini memberikan dorongan kepada keyakinan religius dan nasionalisme Yahudi. Masyarakat Yahudi
mengembangkan pemahaman mereka tentang hubungan dengan Tuhan dan pentingnya mempertahankan keyakinan agama mereka melalui tantangan politik. Selanjutnya revolusi Makabe. Dalam kitab 1 Makabe, kitab ini menceritakan mengenai revolusi kaum Makabe melawan Antiochus IV dari Seleukia dan pembaharuan kembali negeri Yahudi. Kitab ini mempunyai nilai historis yang besar dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Raja golongan Seleucus yaitu Antiochus IV atau disebut Epiphanes yang gila, jahat dan berbahaya menjual jabatan iman besar kepada seorang yang memberi tawaran tertinggi yaitu Menelaus, tapi yang sama sekali tidak berhak untuk jabatan itu. Dan pada tahun 168 sebelum Masehi, tatkala calonnya ini dilemparkan, Antiochus mengutus panglimanya untuk menjarah Yerusalem dan membantai penduduknya. Tindakan yang lebih tepat hebat mulai di Madem kira-kira 32 km dari Yerusalem. Disitulah dengan angkara murka Matatias yang sudah tua itu membunuh seorang Yahudi yang datang untuk membakar korban persembahan di atas mezbah kerajaan beserta seorang perwira Aram yang datang untuk mengawasi dan kemudian menghimbau setiap orang yang hatinya berkobar-kobar untuk membela Taurat. Dengan demikian mulailah revolusi Makabe. Arti penting orang Makabe. Yang pertama, menurut Daniel 11 ayat 34, revolusi Makabe hanya merupakan pertolongan kecil bagi umat Allah. Sebab Nabi Daniel melukiskan peristiwa-peristiwa pada lukisannya yang besar tentang tujuan akhir dari kasih karunia Allah. Banyak orang Kasidim yang menanti-nantikan Allah untuk menggenapi tujuannya ini mungkin menganggap bahwa tindakan militer sudah cukup tak kala peraturan agama Yahudi dipulihkan dan bait suci ditabiskan kembali pada tahun 165 sebelum Masehi. Dalam beberapa segi orang Makabelah yang menanamkan pola nasionalisme Yahudi dan pikiran mesianisme yang terdapat pada zaman Perjanjian Baru. Yudas dan generasi penerusnya selalu hidup damai dengan orang Roma. Tapi pada zaman Makabe, Roma belum sanggup menguasai Palestina. Selanjutnya menjelang zaman Perjanjian Baru, sekali lagi bangsa Yahudi secara keras ditindas oleh kuku bangsa-bangsa asing waktu itu di bawah kuku bangsa Roma. Tapi orang yang masih mengingat bagaimana bangsa Israel pernah menentang kerajaan bangsa lain demi nama Allah, menghadapinya tanpa sekutu dan menang, dan bagaimana perbatasannya mencapai kawasan pada zaman jayanya Raja Daud. Pengertian Makabe secara teologi. Secara teologis istilah Makabe mencakup beberapa dimensi yang relevan. Yang pertama, perlawanan terhadap penindasan agama. Pemberontakan Makabe bermula sebagai reaksi terhadap upaya Antiochus IV Epiphanes untuk menghelenisasi masyarakat Yahudi. Ini mencakup penindasan terhadap praktik-praktik keagamaan Yahudi seperti larangan observasi Sabat, perintah penyembelihan babi di bait suci, dan pelarangan praktik-praktik agama tradisional. Yang kedua, kemerdekaan agama dan nasionalisme. Pemberontakan Makabe berhasil mendirikan kerajaan Yudea yang merdeka untuk sementara waktu. Pemimpin Makabe seperti Yudas Makabe menjadi simbol kemerdekaan agama dan nasionalisme Yahudi. Kemudian peran keajaiban dalam teologi perayaan Hanukkah yang terkait dengan pemberontakan Makabe menekankan keajaiban minyak yang cukup untuk menyala selama 8 hari di bait suci yang sudah dicemari. Aspek keajaiban ini dapat dilihat sebagai tanda keberadaan ilahi dan dukungan Tuhan terhadap perlawanan Makabe. Kemudian dinasti Hasmonean dan kedudukan pemimpin agama. Setelah kemenangan pemberontakan Makabe, terbentuklah dinasti Hasmonean yang memerintah di Yudea.
Pemimpin dinasti ini tidak hanya memegang peran politik, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap aspek-aspek keagamaan masyarakat. Selanjutnya, sejarah pemberontakan Makabe abad pertama. Konteks sejarah pemberontakan Makabe terjadi pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes dari Kekaisaran Seleukia. Antiochus mencoba untuk Helenisasi masyarakat Yahudi dengan memaksa mereka untuk meninggalkan tradisi dan keyakinan keagamaan mereka. Ini terjadi pada abad kedua pertama sebelum Masehi, sekitar 167 sampai 160 sebelum Masehi. Dipimpin oleh keluarga Makabe, terutama Yudas Makabe dan saudaranya. Pemberontakan ini merupakan perlawanan terhadap penindasan Helenistik di bawah penguasa Seleukia Antiochus IV Epiphanes. Berhasil mendirikan kerajaan Yahudi merdeka, mencapai puncaknya dengan pembersihan dan pemulihan Bait Suci Yerusalem. Kemudian dinasti Hasmonean berkuasa setelah pemberontakan ini. Jadi pemicu pemberontakan dimulai sebagai respon terhadap penindasan yang dilakukan oleh Antiochus, khususnya terkait dengan pencemaran Bait Suci Yerusalem dan larangan terhadap praktik-praktik keagamaan Yahudi. Selanjutnya, pemimpin utama Matatias, seorang imam Yahudi yang memulai perlawanan melawan penguasa Helenistik dan menjadi tokoh awal pemberontakan Makabe. Kemudian Yudas Makabe, yaitu putra Matatias yang menjadi pemimpin utama perlawanan dan memainkan peran kunci dalam merebut kembali Bait Suci Yerusalem. Kemudian Yonatan Makabe dan Simon Makabe, yaitu saudara-saudara Yudas yang melanjutkan perlawanan setelah kematiannya. Simon kemudian mendirikan dinasti Hasmonean. Selanjutnya perlawanan terhadap penindasan agama. Pemberontakan Makabe memiliki dimensi agama yang kuat, dengan para pemberontak berjuang untuk mempertahankan kebebasan beribadah dan Taurat. Salah satu tujuan dari pembersihan kepada Bait Suci Yerusalem, di mana Bait Suci yang telah dicemari oleh masa Helenistik dibersihkan dan kembali untuk ibadah Yahudi. Politik pendirian kerajaan Hasmonean akan dimensi politik baru dalam sejarah Yahudi pada masa itu. Selanjutnya, perayaan Hanukkah, keajaiban minyak, yaitu perayaan Hanukkah terkait dengan keajaiban minyak di Bait Suci yang hanya seharusnya mencakup cukup untuk sehari, tetapi berakhir cukup selama 8 hari. Peristiwa ini menciptakan festival Hanukkah yang dirayakan sebagai manifestasi keajaiban dan keberanian. Kemudian warisan dan pengaruh. Pentingnya identitas Yahudi, yaitu pemberontakan Makabe memainkan peran kunci dalam membentuk identitas Yahudi, menegaskan keberanian, kepatuhan terhadap hukum Taurat, dan semangat perlawanan terhadap penindasan. Pengaruh pada Yudasme abad pertama. Pemberontakan Makabe memberikan landasan bagi perkembangan Yudasme pada abad pertama sebelum Masehi dengan membentuk pola pikir teologis dan politis masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Makabe pada Yudasme abad pertama. Pemberontakan Makabe melibatkan sejumlah tokoh kunci, terutama anggota keluarga Makabe yang memimpin perlawanan Yahudi terhadap penguasa Helenistik. Yang pertama Matatias, yaitu Imam Matatias bin Yohanes. Dalam bahasa Ibrani-nya Matityahu Hakohen ben Yohanan, wafat pada tahun 165 sebelum Masehi, adalah seorang Kohen atau imam Yahudi yang berperan dalam pemberontakan Makabe yang berlandaskan agama melawan Kekaisaran Seleukia Yunani yang tercatat dalam kitab Makabe. Ia adalah seorang imam Yahudi yang menolak menyembah dewa-dewa pagan Helenistik. Yang kedua, Yudas Makabe. Yudas adalah putra Matatias dan menjadi pemimpin utama setelah kematian ayahnya.
Yudas Makabe, yaitu atau Yehuda Makabi adalah anak lelaki ketiga dari Imam Yahudi Matatias. Yudas memimpin pemberontakan Makabe melawan kerajaan Seleukus pada tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi dan dipuji sebagai salah seorang pejuang terbesar dalam sejarah Yahudi bersama-sama dengan Yosua, Gideon, dan Daud. Ia dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan kepemimpinannya yang efektif dalam memimpin pasukan Makabe. Nah, yang ketiga Yonatan Makabe, Yonatan atau Yonatan Apfus, yaitu uh, adalah seorang pemimpin dinasti Hasmonaim di Yudea pada tahun 161 sampai 143 sebelum Masehi. Nama Apfus berarti sang diplomat, mengacu kepada suatu sifatnya yang menonjol dalam 1 Makabe 2 ayat 5. Kemudian Yonatan adalah saudara Yudas Makabe yang mengambil alih kepemimpinan setelah kematian Yudas. Ia melanjutkan perjuangan melawan musuh-musuh Yahudi dan berusaha mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir Simon Makabe atau disebut juga Simon Tasi, yaitu adalah putra kedua Matatias dan dengan demikian anggota keluarga Hasmonea. Nama Tasi memiliki konotasi orang bijak, sebuah gelar yang juga dapat berarti direktur, pemandu, atau pria penasihat dan orang yang bersemangat. Setelah kematian Yonatan, Simon menjadi pemimpin dan akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Yudea dari penguasa asing. Ia juga mendirikan dinasti Hasmonean yang memerintah Yudea selama beberapa generasi. Kemudian Yohanes Hirkani. Yohanes adalah anak Simon Makabe dan cucu Matatias. Ia merupakan penguasa Hasmonean yang memperluas wilayah Yudea dan memainkan peran dalam perkembangan politik dan agama pada masa itu. Kesimpulannya adalah perang Makabe juga dikenal sebagai pemberontakan Makabe, terjadi antara tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi di wilayah Yudea, Yerusalem dan sekitarnya. Pemberontakan ini dipimpin oleh keluarga Makabe, terutama oleh Yudas Makabe dan saudara-saudaranya. Yang pertama yaitu kemerdekaan politik agama. Perang Makabe berhasil memulihkan kemerdekaan politik bagi Yudea dari kekuasaan Seleukia. Kemenangan ini memberikan kebebasan kepada orang Yahudi untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan hukum agama dan adat istiadat mereka. Yang kedua, pentingnya kebebasan beragama. Pemberontakan ini juga menandai upaya untuk mempertahankan kebebasan beragama. Yudas Makabe dan para pengikutnya menentang upaya Helenisasi yang dilakukan oleh penguasa Seleukia yang berusaha mengenalkan unsur-unsur budaya Yunani di wilayah tersebut. Yang ketiga, pendirian dinasti Hasmonea. Kemenangan dalam perang Makabe membawa pembentukan dinasti Hasmonea yang berkuasa di Yudea untuk beberapa generasi. Dinasti ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan politik dan agama di wilayah tersebut. Yang keempat, pentingnya kitab Makabe. Peristiwa perang Makabe dan perjuangan untuk mempertahankan agama Yahudi di abad pertama sebelum Masehi dicatat dalam kitab Makabe. Kitab ini memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa tersebut dan menjadi bagian penting dari kanonik Yahudi dan Kristen di beberapa aliran. Yang kelima, pengaruh pada festival Hanukkah. Perayaan Hanukkah berasal dari peristiwa kemenangan dalam perang Makabe. Setelah merebut kembali bait suci yang telah dihancurkan, Yudas Makabe dan para pengikutnya membersihkan dan menyucikan tempat itu. Peristiwa ini memunculkan perayaan Hanukkah yang sejak itu menjadi salah satu perayaan utama dalam kalender Yahudi. Yang keenam, perubahan dinamika politik dan keagamaan. Pemberontakan Makabe mengubah dinamika politik dan keagamaan di Yudea. Perjuangan melawan penindasan dan upaya untuk mempertahankan identitas agama memainkan peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat Yahudi pada masa itu. Demikian teman-teman hasil presentasi saya.
Tuhan Yesus memberkati.